Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang penetapan tersangka terhadap Dinar Candy atas ekspresinya yang kemudian ia menolak perpanjangan PPKM dengan menggunakan baju bikini yang kemudian dilakukan proses oleh Polres Jakarta Selatan. Kemudian ia ditetapkan sebagai tersangka meskipun pada akhirnya ia harus dilepas atau tidak ditahan, meskipun ia harus melapor kepada pihak yang berwenang atau ia diwajibkan melapor setiap saat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, saya akan membahas di sini melalui analisis saya, melalui angkar atau analisis pakar. Yang pertama, saya melihat apa yang dilakukan oleh Dinar Candy itu merupakan salah satu bentuk ekspresi dia dalam hal menyatakan pendapat di depan umum terkait dengan perpanjangan PPKM darurat yang saya kira tidak tahu sampai kapan PPKM ini akan dilakukan perpanjangan atau dianggap selesai oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Saya kira apa yang dilakukan oleh Dinar Candy merupakan salah satu bentuk kebebasan berekspresi yang kemudian kebebasan berpendapat ini itu dilindungi tidak hanya dalam sebuah peraturan perundang-undangan, akan tetapi dilindungi oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari konstitusi, yang kemudian pernyataan pendapat ini itu diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga menurut saya apa yang dilakukan oleh Dinar Candy itu merupakan salah satu bentuk bagian dari kebebasan berekspresi bagi setiap orang maupun warga negara Indonesia. Yang kedua, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Dinar Candy kemudian dikenakan pasal 36 Undang-Undang Pornografi yang kita tahu ancaman hukuman pidananya itu mencapai 10 tahun penjara dan garing atau dapat diberikan denda sampai dengan 5 miliar rupiah. Tentu hal ini atau pasal ini kemudian dalam pembahasan dan pengesahannya pun itu menimbulkan pro kontra di masyarakat. Karena dalam hal pengesahan pasal 36 atau Undang-Undang Pornografi ini pada saat pembahasan dan pengesahan di DPR itu tentu menuai kritik tajam dari masyarakat luas. Tentu menurut saya sangat tidak elok apabila kemudian Dinar Candy dikenakan pasal 36 Undang-Undang Pornografi. Karena saya kira pasal dalam Undang-Undang Pornografi ini itu masih menuai pro dan kontra, baik sejak pembahasan di DPR sampai dengan pengesahannya hingga pelaksanaannya di masyarakat. Untuk itu saya kira sekali lagi sangat berlebihan apabila kemudian Dinar Candy itu dikenakan pasal 36 Undang-Undang Pornografi ini. Yang ketiga, saya kira apa yang dilakukan oleh Dinar Candy itu cukup saya kira melanggar sebuah etika dan tata krama yang ada di masyarakat. Artinya apa yang diperbuat oleh Dinar Candy itu tidaklah kemudian diancam dengan pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Saya kira Dinar Candy hanya melanggar etika atau prinsip-prinsip etika dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Untuk itu saya kira sangat berlebihan apabila kemudian hal-hal yang menyangkut etika akan tetapi kemudian diancam atau bahkan ditetapkan sebagai tersangka. Untuk itu saya kira mestinya terhadap Dinar Candy itu cukup kemudian dilakukan teguran sehingga tidak perlu bagi aparat penegak hukum untuk kemudian menetapkan tersangka kepada Dinar Candy. Yang keempat, saya kira lebih banyak kemudian yang lebih dari Dinar Candy yang kita tahu dalam beberapa media sosial, baik YouTube, Facebook, Twitter, maupun Instagram, yang lebih kemudian memperlihatkan daripada seperti yang ditunjukkan oleh Dinar Candy. Untuk itu, kenapa kemudian terhadap orang per orang atau pihak-pihak yang kemudian menunjukkan hal-hal yang lebih dari Dinar Candy untuk kemudian tidak dilakukan penuntasan atau pengusutan oleh aparat penegak hukum. Untuk itu saya kira ini harus dijawab dan merupakan tantangan oleh pihak kepolisian. Oleh karena kenapa kemudian
hal yang terjadi kepada Dinar Kendi itu seperti ada pembedaan-pembedaan terhadap hal-hal yang juga terjadi atau banyak kita temukan di media sosial maupun di media-media lainnya. Untuk itu saya kira pihak kepolisian itu harus lebih adil dalam hal melakukan pengungkapan terhadap adanya dugaan pornografi dan porno aksi, tidak hanya kepada Dinar Kendi, akan tetapi kepada pihak-pihak lainnya. Yang kelima, seperti yang sering saya katakan, apakah kemudian terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan kepada Dinar Kendi itu lebih kepada karena yang bersangkutan kemudian bicara tentang COVID-19 atau berbicara tentang hal yang sangat sensitif yang sudah saya bahas pada kesempatan channel saya sebelumnya, sehingga kemudian terhadap Dinar Kendi itu dilakukan penegakan atau ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pornografi. Untuk itu saya kira dapat dikatakan kemudian kalau karena persoalan COVID-19 sehingga dapat dikatakan bahwa pembicaraan terhadap COVID-19 ini tidak hanya bersifat sensitif di media sosial, akan tetapi sangat sensitif bagi aparat penegak hukum dalam hal melakukan pengungkapan atau bahkan dalam melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang kemudian berbicara atau vokal terkait dengan penanganan COVID-19. Yang keenam, justru menurut saya itu terdapat hal yang lebih kompleks yang seharusnya diungkap oleh pihak aparat penegak hukum. Tentunya hal itu terkait dengan dasar hukum pelaksanaan PPKM yang kemudian hanya berupa instruksi Mendagri. Tentu hal ini secara peraturan perundang-undangan, menurut tata urutan peraturan perundang-undangan, itu seharusnya tidak dilakukan karena instruksi Mendagri itu menurut tata urutan peraturan perundang-undangan itu seharusnya bukanlah sebuah norma hukum yang kemudian dapat mengatur terkait dengan pelaksanaan PPKM darurat maupun PPKM dengan level tertentu. Selain itu, kelembagaan dalam penyelesaian COVID itu sampai dengan hari ini dapat dikatakan tidak tegas dan tidak jelas. Hal itu dikarenakan kelembagaan dalam penanganan COVID itu seharusnya merupakan kelembagaan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan, akan tetapi justru di lapangan itu dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kemudian tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita tahu di lapangan ada Satgas Covid, ada kemudian tim penanganan COVID, dan tim-tim lainnya yang saya kira membutuhkan dasar hukum yang sangat kuat, sehingga kemudian dasar legitimasi yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh lembaga-lembaga tersebut itu mendapatkan mandat yang kuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengaturnya. Yang ketujuh, saya berharap hukum pidana itu dapat dijadikan sebagai alternatif terakhir atau dapat dijadikan sebagai ultimum remedium, tidak kemudian dijadikan premium remedium atau diutamakan penegakannya tanpa terkecuali terhadap Dinar Kendi. Untuk itu saya kira terhadap Dinar Kendi itu semestinya dilakukan langkah-langkah persuasif, tidak kemudian aparat penegak hukum melakukan langkah-langkah represif dengan kemudian menetapkan Dinar Kendi sebagai tersangka. Yang kedelapan, saya berharap kepada pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini kepada Kepolisian Republik Indonesia atau kepada Polres Jakarta Selatan, untuk kemudian dapat menganulir terhadap penetapan tersangka yang telah ditetapkan kepada Dinar Kendi, karena saya kira masih banyak hal-hal lainnya atau terkait dengan hal-hal lainnya yang mestinya harus diungkap oleh pihak kepolisian, seperti misalnya kelangkaan obat, penimbunan obat, atau kejahatan-kejahatan lainnya di bidang kesehatan dan penanganan COVID-19 yang saya kira itu justru lebih penting daripada harus mengedepankan aspek represif terhadap Dinar Kendi yang saya kira mengaspirasikan terhadap apa yang menjadi aspirasinya, termasuk dalam hal penolakan terhadap perpanjangan PPKM. Inilah 8 hal yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.